jemaah dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang penyesalan ahli surga. Kalau penyesalan ahli neraka itu enggak usah ditanya. Banyak redaksi Al-Quran menjelaskan tentang penyesalan ahli neraka. Ya laitani kuntu turaba, seandainya aku hanyalah sebutir debu. Itu belum masuk neraka. Baru melihat pengadilan Allah ketika Allah menyidangkan binatang-binatang yang dahulu di dunia binatang bertanduk, nanduk binatang yang tidak bertanduk. Maka di akhirat Allah berikan kepada binatang yang tidak bertanduk tanduk untuk kemudian menanduk binatang yang pernah menanduknya di dunia. Tidak ada yang lolos dari mahkamah Allah binatang-binatang itu. Nah, mungkin juga ikan cupang sama ikan cupang, ayam sama ayam, kambing sama kambing, semua akan di mahkamah di sidang Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah semua itu terjadi, Allah katakan kunu turaba. Jadilah kalian semua debu. Nah, saat itulah orang-orang kafir berangan-angan menjadi seperti binatang, menjadi debu, tidak ada hisab, tidak ada neraka, tidak ada sirat, tidak ada jahanam. Mereka berharap agar menjadi debu. Itu belum masuk neraka. Baru melihat mahkamah Allah kepada para binatang. Ya laitani kuntu turaba. Kalau kemudian mereka masuk neraka, berharap saat ada di neraka mereka terselamatkan oleh kawan-kawannya dulu yang sama-sama di dunia. Tapi ternyata kawan-kawan itu justru jadi musuh bagi mereka. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illa al-muttaqin. Kawan menjadi musuh nanti di hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Saat itulah mereka menyesal. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku dulu ikut menempuh jalan bersama dengan para nabi dan para rasul. Kenapa jalan saya bukan jalan nabi? Kenapa hidup saya tidak ikut kepada hidup nabi? Nah, itu penyesalan demi penyesalan. Yang menyesal karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah rekamkan penyesalan mereka itu. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Seandainya saya tidak menjadikan si fulan dulu kawan di dunia. Laqad adallani, dialah yang telah menyesatkan aku. Rincian penyesalan-penyesalan itu Allah rekamkan satu demi satu. Tapi tidak ada ayat yang menjelaskan tentang penyesalan ahli surga. Yang justru kita dapati bagaimana mereka disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum tibtum. Selamat sejahtera atas kalian. Sungguh kalian telah merasakan kenikmatan. Kenikmatan di dunia dengan amal saleh dan kenikmatan di akhirat dengan mendapatkan pahala dari amal saleh mereka. Bahkan mereka disambut dengan salam para malaikat. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih. Disambut oleh para malaikat. Kemudian saat mereka sudah merasakan kenikmatan dunia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan makan. Kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian atas hari-hari dahulu di dunia yang kalian lalui tanpa makan dan tanpa minum karena berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bentuk apresiasi Allah kepada ahli-ahli takwa, ahli-ahli kebaikan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan tentang penyesalan ahli surga. Mungkin ini satu-satunya penyesalan ahli surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Ma min syai'in yatahassar minhu ahlul jannah tahassurahum min majlisin kanu yahdurunahu fid dunya la yadhkuruna Allah ta'ala fi." Dalam riwayat lain, "Wala yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satupun penyesalan yang disesali oleh ahli surga melainkan penyesalan mereka dahulu pernah berada di satu tempat di dunia, di satu majelis di dunia, di tempat itu mereka lalui tanpa menyebut nama Allah.
Di tempat itu mereka habiskan tanpa sempat menyebut nama Allah. Jadi kalau kita berada di satu tempat, di tempat itu kita menyebut nama Allah atau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan hukum hakam Allah atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, inilah yang diirikan oleh para penghuni surga. Nah, sehingga Nabi sabdakan bahwasanya majlis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah. Dan ahli surga tidak akan iri kecuali kepada sesuatu yang lebih nikmat dari apa yang mereka rasakan. Mereka tidak akan menyesal kecuali sesuatu yang mereka lihat besarnya pahala perbuatan tersebut saat mereka sudah berada di dalam surga. Seandainya dulu waktu saya habiskan dengan zikrullah. Seandainya dulu waktu di dunia saya habiskan untuk hadir di tempat-tempat yang mengingatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, agar kita ingat bahwa keberadaan kita di tempat ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat yang pantas diirikan bahkan oleh para penghuni surga. Apatah lagi penghuni neraka. Ngelihat keutamaan majelis-majelis zikir, keutamaan majelis-majelis ilmu. Kalau penghuni surga saja iri, kalau penghuni surga saja menyesal, apatah lagi penghuni neraka, waliyadzubillah. Sehingga tidak ada kata yang kita banyak ucapkan melainkan alhamdulillah. Bahkan dalam hadis Nabi gambarkan la yazalu lisanuka ratbun min zikrillah. Agar senantiasa lisanmu itu tidak pernah kering menyebut nama Allah. Lantaran nikmatnya enggak putus-putus Allah berikan kepada kita. Poin yang kedua, hadirin jamaah dimuliakan Allah, ucapan seorang ulama Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Ini salah seorang imam min a'immatil hadis, ulama hadis terkenal di zamannya. Ini sezaman dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Yang di zaman itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan masing-masing zaman dengan kemuliaannya. Kalau para sahabat Nabi SAW, Allah muliakan dengan besaran pahalanya. Yang ini tidak akan bisa diraih oleh generasi sesudahnya. Sedikit apapun yang dilakukan oleh para sahabat, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana besarannya? Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita. Lau anfaqtum misla uhudin dhahaban ma balagtum mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya kalian, ini khitab kepada selain sahabat, seandainya kalian, wahai umatku yang bukan sahabatku, seandainya kalian menyedekahkan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan pernah bisa menyamai sedekah satu mudnya para sahabat. Bukan emas berbanding emas, satu mud gandum, satu mud korma yang mereka sedekahkan, itu pahalanya lebih besar dari sedekah emas sebesar Uhud. Ini gunung terbesar di kota Makkah. Bahkan Nabi katakan wala nasifah, bahkan setengahnya pun juga enggak bisa ngalahin. Apalagi satu mudnya, setengah mudnya enggak bisa kalian kejar pahalanya. Apalagi cuma setengahnya. Ini yang enggak bisa dicapai oleh generasi sesudahnya. Tabi'inkah, atba'it tabi'inkah, itu enggak akan bisa ngejar pahala para sahabat Nabi SAW. Sehingga pahala yang Allah berikan kepada mereka pun itu juga enggak bisa kita bayangkan besarannya. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Ini satu dari antara yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan, lamandilu Sa'din fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Selampainya Sa'ad bin Mu'az di surga itu lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Itu baru selampainya. Gimana mahkotanya, gimana pakaian kebesarannya, gimana fasilitas-fasilitas surga untuknya, baru tibang selampai. Nabi katakan lebih baik, lebih utama, lebih berharga daripada dunia dengan isi-isinya. Itu gambaran besarnya nilai pahala, sekaligus juga gambaran besarnya nilai
jaza atau balasan yang Allah berikan kepada mereka. Satu mud dibandingkan dengan satu gunung Uhud emas. Nah, kemudian sampai dibandingkan dengan dunia dan segala isi-isinya. Supaya umat sadar bahwa para sahabat Nabi ini memang satu kelompok manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngebayangin kita bisa mengalahkan pahala mereka. Kita cuma dituntut untuk mencontoh dan menauladani mereka. Generasi sesudahnya disebut generasi tabi'in. Ini mereka yang tasaddur dalam bidang ilmu. Kalau tadi tasaddur dalam bidang amal, dari segi amal sedikit tapi pahalanya luar biasa. Generasi tabi'in itu tasaddur dari segi ilmu. Di zaman mereka lah hampir semua jalur ilmu itu melalui jalur para tabi'in. Yang mayoritasnya justru berasal dari kalangan hamba sahaya. Jalur hadis itu melalui Imam Nafi', hamba sahaya milik Sayyidina Abdullah bin Umar. Jalur tafsir melalui Sayyidina Ikrimah, hamba sahaya milik Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Jalur riwayat melalui Muhammad ibn Sirin, murid daripada sahabat Anas bin Malik. Nah, jadi semua jalur-jalur ilmu itu diambil atau dikuasai oleh kibar ulama tabi'in yang mayoritasnya justru mereka dari kalangan hamba sahaya. Begitu generasi berlanjut kepada generasi atba'i tabi'in. Mulailah kemudian fase penulisan atau pendokumentasian ilmu. Di situ ada muncul ulama-ulama yang mulai merangkum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari inisiatif Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mulailah penulisan dan pendokumentasian hadis. Hadis tersebar di negara-negara Islam. Ada hadis yang tersebar di Mesir, ada hadis yang tersebar di Syam, ada hadis yang tersebar di Baghdad. Nah, beliau menginisiasi supaya hadis-hadis itu dikumpulkan. Sebagaimana di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Quran dihimpunkan, kemudian di zaman Sayyidina Utsman Al-Quran didokumentasikan. Nah, ini di zaman atba'i tabi'in, hadis-hadis Nabi mulai dikumpulkan, mulai didokumentasikan. Nah, tapi poin yang kita ingin ingatkan ini pernyataan dari ulama tadi, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Sahabat Nabi bukan, tabi'in pun juga bukan, atba'i tabi'in, generasi yang sezaman dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengingatkan kepada kita satu fakta sebagai peringatan. Kata beliau, rubba kharijin minad dunya walam yazuk atyaba ma fiha. Betapa banyak orang yang keluar dari dunia tapi ia belum mengecap, belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Ini bisa dilihat dari dua sisi. Ada pengertian yang pertama, ada orang keluar dari dunia belum merasakan sedikit pun kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini diterjemahkan atau dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaannya. Beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada harta yang karena keberkahannya, kata beliau, seandainya batu saya angkat, ini saya dapatin di situ ada emasnya. Gambaran kemudahan yang Allah berikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika orang yang atau termasuk orang yang terkaya di zamannya itu disuguhi makanan banyak jenisnya, banyak macamnya, orang kaya, saat itu menetes air matanya. Karena sahabat Nabi walaupun dikelilingi dengan kemudahan dan fasilitas dunia, itu enggak sampai masuk ke dalam hati mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dikatakan i'tamara alfa umrah wa hajja sitina hajjah. Umrahnya 1000 kali sahabat Nabi, hajinya 60 kali. Wa a'taqa alfa raqabah, memerdekakan 1000 orang budak.
Ini bukan jumlah sedikit. Kalau kita ambil rata-rata harga seorang budak, seperti yang diriwayatkan Sayyidina Ikrimah, itu budaknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, itu dihargai 10.000 dirham. Ya, kalau dikurskan ke rupiah hampir 800 juta satu orang budak. Ini yang dimerdekain bukan atu, 1.000 orang. Kalau nilai rata-ratanya 500 juta aja, 1.000 orang. Berapa asetnya tuh? Berapa kekayaannya tuh? Tapi dikatakan dalam biografi Abdullah bin Umar, beliau tidak pernah makan kecuali senampan dengan anak yatim. Itu jadi aktivitas keluarga besar beliau. Setiap akan makan, mereka keliling kampung nyari anak yatim untuk diundang makan. Kalau enggak ada hasil, nol. Hari ini enggak ada atau enggak ketemu anak yatim, atau mungkin anak yatim udah pada makan, maka beliau memilih untuk tidak makan. Jadi ketika ditanya, kenapa kok berprinsip begitu? Kata beliau, aku pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, makanan yang disertai oleh orang-orang miskin atau anak yatim, la yaqrabuha syaitanu abada, enggak bakal dideketin sama syaitan. Padahal kalau sekedar untuk mengusir syaitan, ngucapin bismillah jadi. Syaitan enggak makan kalau makanan yang kita makan kita dahului dengan bismillah. Syaitan enggak bisa nginep di rumah kita, saat kita masuk ke dalam rumah kita mengucapin salam kepada orang rumah walaupun enggak ada orangnya. Kata syaitan kepada kawan-kawannya, la mabit, ini malam kita enggak bisa nginep. Kenapa? Rumahnya udah dibentengin dengan salam. Ya. Kalau mereka bisa masuk karena sahibul bait masuk tanpa salam, tapi ketika akan makan dia ngucapin bismillah, maka syaitan ngomong sama kawan-kawannya, la asya, malam ini enggak ada makan malam kita. Ya, kita lapar sampai pagi. Kenapa? Karena sahibul baitnya ngucapin bismillah. Nah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala menyebut statement yang pertama, itu betapa banyak orang yang keluar dari dunia tapi belum merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya. Abdurrahman bin Auf ini ketika disuguhin makanan berbagai macam rupa, beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa nangis? Ini momen orang senang, momen orang gembira karena ada yang dimakan. Nabi gambarkan siapa yang pagi hari sehat, man asbaha mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi, ada yang dimakan, aminan fi sirbi, keluarganya aman, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, seakan-akan semua kekayaan dunia itu dihamparkan di hadapannya. Ada yang dimakan, keluarga aman, badan sehat. Coba kalau ada yang dimakan badan enggak sehat, atau ada yang dimakan badan sehat tapi keluarga enggak aman. Tapi kalau tiga ini terkumpul, Nabi katakan faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, seakan-akan semua kekayaan dunia itu dihamparkan di hadapannya. Nah, ini ada hidangan di depan, menangis beliau. Ketika ditanya apa sebabnya, beliau mengatakan, aku teringat sahabat-sahabat Nabi yang berjuang untuk agama, yang berkorban bersama dengan Rasulullah SAW saat mereka meninggal dunia, bahkan kain kafannya pun enggak cukup untuk menutupi badannya. Beliau contohkan sahabat Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala dan sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini delegasi dakwah pertama yang Nabi kirim ke kota Madinah sebelum Nabi hijrah. Sehingga ketika Nabi hijrah itu hampir semua rumah orang Madinah sudah masuk cahaya Islam ke dalamnya. Bagaimana Nabi hijrah ke Madinah disambut dengan Thala al-Badru, disambut dengan para sahabat, baik laki maupun perempuan, orang besar maupun anak-anak. Itu karena hasil dakwah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Nah, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku melihat jasad Sayyidina Mus'ab di perang Uhud hanya punya satu helai kain. Idza ghuttiya bihi ra'suh badat rijlah, wa idza ghuttiyat biha rijlah bada ra'suh. Kalau ditutupin palanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutupin kakinya, palanya kelihatan. Saking kurangnya kain kafannya. Siapa yang kurang kapan saat meninggal dunia ini?
Sayyidina Mus'ab bin Umair. Awwalu wafdin, delegasi dakwah pertama yang diutus oleh Nabi SAW. Yang di tangan beliaulah banyak orang masuk Islam. Termasuk Sayyidina Amr bin Jamuh ini. Amr bin Jamuh begitu juga. Meninggal dalam keadaan kain kafannya kurang. Amr bin Jamuh ini didakwahin oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Karena beliau dahulu penyembah patung. Di dalam rumahnya ada patung terbuat dari kayu. Mus'ab bin Umair berhasil mendakwahkan putra-putranya, tapi belum berhasil mendakwahkan ayahnya Amr bin Jamuh. Maka dia berkomplot dengan anak-anaknya. Ini malam mereka ambil patung itu, kemudian dilemparin ke dalam sumur. Ini sumur tempat bangkai dibuang. Kalau ada perempuan selesai masa haid, maka kain-kain bekas kotorannya itu dibuang di situ. Ada binatang mati dilemparin di situ. Binatang hidup kencing di situ. Balat sa'alib, as-sa'lab, kayak serigala, atau anjing-anjing liar itu kencingnya di situ. Kayak apa itu sumur, gambarannya begitu. Dilemparin ke situ. Pagi-pagi dia pengen ritual, dia pengen ibadah, nyari kemana Tuhannya nih. Kelayaban Tuhannya nggak ada di tempat. Cari sampai akhirnya ketemu di sumur itu. Dikerek, dikeluarin, dicuci, dikasih minyak wangi, ditaruh lagi. Siapa yang melakukan ini katanya? Akhirnya dia kepikir seperti kisah Nabi Ibrahim, dikasih pedang. Nanti kalau ada yang macam-macam tebas saja lehernya. Dikasih pedang itu patung. Hari kedua sama begitu juga, hilang juga. Pedangnya masih ada di situ, tapi Tuhannya udah kelayaban di tempat yang sama. Sampai akhirnya dia tersadar, kok Tuhan gak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana bisa melindungi aku? Datang Sayyidina Mus'ab bin Umair, lalu diadakan dialog sampai akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, ini sebagai mantan penyembah berhala, dia berkata kepada anak-anaknya, ini baru fase pertama dari keislamannya. Terjadilah perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Baru 3 tahun Nabi hijrah terjadi perang Uhud. Dikumpulin anaknya, dikatakan, inni uhibbu an ata'a bi arjati hadhihi al-jannah. Wahai anak-anakku, kalian tahu saya ini cacat secara fisik, pincang. Tapi saya pengen jejakin kaki pincang saya ke dalam surga. Ini bukan penghambat untuk dapat surga, ini justru bisa menjadi sebab saya masuk surga. Nah, Nabi telah mengumumkan adanya perang, saya pengen daftar, saya pengen ikut, saya pengen bergabung. Kata anak-anaknya, ayah, Allah sudah turunkan ayat, boleh bagi yang punya kekurangan untuk tidak ikut perang. Wala 'alal a'raji haraj. Orang yang pincang boleh tidak ikut perang, enggak berdosa, enggak ada haraj, enggak ada dosa. Tapi kata ayahnya, enggak, saya pengen masuk surga dengan kaki pincang saya. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya alasannya sama, saya pengen masuk surga dengan sebab kaki pincang saya ini ya Rasulullah. Akhirnya ikut perang, naik kuda, akhirnya beliau pun mati syahid di perang Uhud. Nabi membuat persaksian, aku melihat Amr bin Jamuh sedang berjalan-jalan di surga dengan kaki pincangnya. Yang menjadi wasilah untuk dia mendapatkan kemuliaan. Bukan cacat kemudian menjadi penghalang meraih kemuliaan. Apalagi sehat, jasmani rohani. Seharusnya menjadi sebab seseorang bisa meraih kemuliaan paling tinggi di sisi Allah SWT. Nah, Amr bin Jamuh yang Nabi persaksikan masuk surga dengan sebab kakinya, yang membuat dia masuk Islam, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dua-duanya ketika gugur dalam perang Uhud, nggak punya cukup kain buat nutupin jasadnya. Itu yang terkenang-kenang oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau merasakan kenikmatan dunia, ingat sahabat Nabi yang berjuang sampai titik darah penghabisan, tapi saat kematian datang, mereka bahkan nggak bisa merasakan kenikmatan dunia yang paling remeh, yang paling kecil. Tibang kain kapan nggak punya. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib gitu juga, paman Nabi, bahkan digelari Sayyidus Syuhada, juga gugur dalam perang Uhud. Karena sebab
Safiyah binti Abdul Muttalib, saudarinya yang juga adalah bibi Nabi, datang ke perang Uhud atau ke medan perang Uhud setelah selesai perang untuk mengenali saudaranya, karena Rasulullah nggak bisa mengenali jasad pamannya sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini udah berantakan tubuhnya, udah dimutilasi oleh Wahsy. Nah, ketika kemudian dikenali dengan sebab jemarinya oleh Sayyidatuna Safiyah, mulailah prosesi persiapan pemakamannya, karena syuhada tidak dimandikan, tidak disalatkan, tapi dikafankan. Nah, kain kafannya cuma ada 2 lembar. Yang 1 lembar dihadiahkan kepada sahabat yang nggak punya kain. Akhirnya punya cukup 1 lembar doang. Yang tadi ditutupin pala, kaki kelihatan, ditutupin kaki, palanya kelihatan. Itu keadaan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ketika akan dikuburkan. Itu juga keadaan mayoritas sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Maka kalau kita berkesempatan ziarah ke Jabal Uhud, kemudian juga ziarah ke makam syuhada Uhud, kita bayangin apa yang dahulu mereka perjuangkan untuk agama. Dan kita bayangin saat-saat mereka memenuhi panggilan Allah atau meninggal dunia, begitulah kondisi mereka. Bukan dengan pakaian yang mewah, bukan dengan fasilitas yang istimewa, justru dengan tampilan yang sangat sederhana seperti itu. Ini kalau kita artikan pengertian pertama ucapan Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Betapa banyak orang yang keluar dari dunia, tapi ia belum sempat mengecap kenikmatan dunia sedikit pun. Yang kedua, rupa-rupanya ucapan beliau ini masih koma. Rubba kharijin minad dunya walam yazuk atyaba ma fiha. Berapa banyak orang yang keluar dari dunia tapi belum sempat merasakan kenikmatan yang paling nikmat daripada kenikmatan dunia. Ketika ditanya kepada beliau, "Wa ma atyaba ma fiha?" Memangnya apa itu kenikmatan yang paling nikmat di dunia? Beliau menjawab, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada orang yang seumur hidupnya bergelimang dengan harta, bergelimang dengan rezeki. Semua kenikmatan dan fasilitas dunia udah dicobain. Kendaraan paling mewah iya, rumah paling mewah iya. Fasilitas dunia mana saja gampang dirasakan karena punya duit. Tapi enggak kenal Allah. Ketika meninggal dunia belum sempat beriman kepada Allah. Kayak apa tuh keadaannya di akhirat? Yang nyiptainnya Allah, tapi enggak kenal dengan penciptanya. Yang memberinya rezeki Allah, tapi belum sempat mengenal pemberi rezeki kepadanya. Kemudian pulang, yang jelas-jelas pulangnya kepada Allah, tapi enggak bawa apa-apa. Bahkan enggak bawa identitas sebagai hamba Allah. Enggak ada iman di dadanya walaupun sebesar biji zarrah. Kalau ada iman walaupun sebesar biji zarrah, masih bisa orang menghadap Allah, mengharapkan rahmat dari Allah. Tapi ini enggak ada. Mati dalam keadaan kufur wal-iyazubillah. Ini kalau kita artikan pengertian yang kedua. Kalau kita artikan banyak orang yang keluar dari dunia tapi belum sempat mengecap ma'rifatullah, maka enggak masalah kalau akhir kehidupan mereka seperti sahabat daripada syuhada Uhud tadi itu. Nggak jadi masalah kalau kain kafannya cuma selembar. Nggak jadi masalah kalau karena kain kafan nggak cukup, kakinya dikasih daun nama Nabi. Nggak masalah. Kenapa? Karena apa yang menanti mereka daripada kenikmatan-kenikmatan surga, itu bahkan nggak ada tandingannya di dunia. Selampainya aja nggak ada tandingannya, gimana fasilitas yang lain. Ini cara ulama kita mengingatkan tentang hakikat. Betapa kadang seseorang hidup di alam dunia, dia lupa dengan hakikat. Sehingga akhirnya yang seharusnya diprioritaskan tidak diprioritaskan. Yang seharusnya didahulukan dan diutamakan justru diakhirkan dan diremehkan. Banyak yang kita korbankan untuk urusan dunia. Termasuk kadang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka para sahabat Nabi SAW, generasi pertama para sahabat itu dengan pahala besar mereka. Kemudian generasi tabi'in dengan pencapaian ilmu mereka.
Kemudian generasi atba'i tabi'in dengan totalitas ibadah mereka. Sehingga kalau kita baca biografi tadi, kita baca nih biografi sahabat, itu akan didominasi oleh perjuangan, pengorbanan dan seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, terus apa perjuangan mereka, pengorbanan mereka luar biasa. Kalau kemudian kita beralih ke biografi para tabi'in, maka kita akan lihat aktivitas ilmu mereka. Datang ke sana meriwayatkan hadis, datang ke sini menyampaikan ilmu, datang ke sini meriwayatkan hadis. Turun kepada generasi atba'i tabi'in, mereka sibuk mendokumentasikan ilmu yang ditransfer oleh generasi sebelumnya, baik dari generasi sahabat maupun generasi tabi'in. Nah, di masa mereka inilah, kalau tadi totalitas dari pahala, totalitas ilmu, nah generasi sesudahnya totalitas dalam amal. Kenapa? Ilmu sudah didokumentasikan. Sehingga kalau orang ingin meriwayatkan hadis, itu tinggal untuk menerima riwayat hadis. Kalau ada orang yang ingin mengkaji satu cabang ilmu, tinggal datangi pakar-pakar ilmunya. Jurusan tafsir datang kepada fulan, jurusan hadis datang kepada si fulan. Maka di generasi atba'i tabi'in, totalitas mereka pada ibadah. Sehingga kalau kita baca tadi biografi atba'i tabi'in, fokus mereka pada ibadah. Sehingga kita baca misalkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu tidak digambarkan bagaimana keluasan ilmunya, karena udah maklum generasi itu total juga dengan ilmunya. Tapi yang justru diingatkan adalah totalitas amaliyah mereka. Dikatakan beliau digelari As-Sajjad, karena memang sehari semalam itu salat sunnahnya sampai 1000 rakaat. Baca kisah Muhammad ibn Sirin, sama. Baca kisah Muhammad ibn Wasi', baca kisah Muhammad ibn Munkadir. Ini 3 orang namanya Muhammad. Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibn Wasi', Muhammad ibn Munkadir. 3-3-nya generasi atba'i tabi'in yang totalitas ibadahnya itu jadi ikon, legend di zamannya gitu. Nah, generasi-generasi sesudahnya kemudian masing-masing ngambil jalur. Ada yang mengambil jalur sahabat dengan totalitas amaliyah yang bernilai tinggi pahalanya di sisi Allah. Ada yang mengambil gaya para tabi'in yang totalitas dalam ilmu. Ada yang mengambil style para atba'i tabi'in yang totalitas dalam ibadah. Maka generasi imam-imam madhab, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu yang meramu 2 totalitas tadi. Mereka total dalam keilmuan, tapi juga total dalam amaliyah. Maka diriwayatkan bagaimana Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala itu berjumpa atau bermimpi melihat baginda Nabi tiap malam. Ra'an Nabi SAW kulla laylah. Karena di samping beliau total dalam ilmu, menyebarkan hadis-hadis Nabi dengan kitab Muwatta beliau, dikatakan di zamannya, di zaman Imam Malik, itu yang menulis kitab hadis atau kumpulan hadis yang mereka namakan Muwatta itu bukan satu, banyak, sehingga disebut dengan Muwatta'at, kitab-kitab Muwatta. Tapi yang bertahan sampai zaman kita sekarang itu cuma Muwatta'nya Imam Malik. Nah, yang menyebarkan pemahaman tentang konsep agama, yang menjelaskan tentang bab hukum hakam dari kalangan ulama di zamannya banyak. Tapi yang Allah kekalkan tinggal 4. Di zamannya ada madhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab Sufyan ibn Uyainah, ada madhab Ishaq bin Rahawai, ada mazhab Lais bin Sa'ad. Tapi hampir semuanya punah. Yang Allah kekalkan yang 4 ini. Mereka yang total dari segi ilmu, total juga dari segi amaliyah. Sehingga kita bisa bercermin kepada siapapun dari generasi salaf tadi itu. Ingin total dalam ibadah, ada contohnya. Ingin total dalam ilmu, ada contohnya. Semua itu menjadi jembatan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah muliakan karena ilmunya,
ada yang Allah muliakan karena amalnya, ada yang Allah muliakan karena dua-duanya, ilmunya juga, amalnya juga. Karena banyak ahli ibadah yang dikenal dengan ibadahnya saja menutupi sisi keilmuannya. Ada yang terkenal dengan keilmuannya menutupi sisi amaliyah ibadahnya. Imam Syafi'i dominan dalam keilmuan sehingga kadang menutupi sisi ibadahnya. Beliau cuma diriwayatkan misalkan khatam Al-Quran 2 kali dalam 1 hari di bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu 1 kali khatam. Imam Ahmad kadang gabungin antara sisi ibadah dengan sisi amal, menghafal 1 juta hadis, tapi juga sholat sunnahnya sehari 300 rakaat. Imam Abu Hanifah menyusun kitab Musnad, tapi di waktu yang sama beliau pernah sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat sunnahnya. Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis, kalau pergi ke sana kemari naik onta, itu di atas onta dalam perjalanan 1 hari menyempatkan untuk menghatamkan Al-Quran di atas onta. Karena memang baca Al-Quran bagi mereka seperti kita baca surat Al-Ikhlas. Sambil goyang, sambil jalan, nggak lupa kita. Kenapa? Karena sependek itu dan sesering itu kita membacanya surat Al-Ikhlas. Kata mereka, seperti itulah kami menghafal Al-Quran. Nah, disibukkan dengan apapun, itu tidak akan menyibukkan mereka dari hafalan Qurannya. Kali gitu, dipanggil atau ditegur kemudian lupa lanjutan ayatnya. Nah, kami membaca Al-Quran seperti kalian membaca surat Al-Ikhlas. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Ini kumpulan riwayat yang kita paparkan terinspirasi dari ucapan Sayyidina Abdullah ibn Mubarak untuk menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita keluar dari dunia tapi belum merasakan puncak kenikmatan seorang muslim, seorang hamba, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang selama ini kita lakukan itu pun dalam rangka lebih mengenal Allah, lebih mendekat kepada Allah. Kita duduk di majelis ilmu, kadang duduk di majelis zikir, kadang membaca Al-Quran, kadang melaksanakan sholat-sholat sunnah, itu agar kita lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.